Perasaan berbunga-bunga muncul ketika kita sedang menjalani masa PDKT. Semua terasa begitu indah saat kita berada bersama dia. Saking indahnya, kita bahkan rela jadi tukang ojek langganannya yang selalu antar jemput dikala ia sedang membutuhkan. Kita pun berusaha memberinya hadiah dan bela-belain ambil cicilan pay later untuk mencuri hatinya. Sampai-sampai kita pun rela menjadi psikolog pribadinya yang selalu mendengar curhatannya yang berisi setiap keluh kesah di kehidupannya. Pokoknya, aku selalu ada untuk Neng. Terus aja kita lakukan kegiatan tersebut. Sampai pada akhirnya kita dengan pedenya nembak cewek gebetan kita. Apa yang terjadi? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ternyata perasaan gelap gulita menyelimuti hati kita. Sesak di dada. Karena cewek gebetan kita hanya berkata, "Maaf, kamu terlalu baik buat aku. Kita temanan aja." Oke, itu adalah skenario yang sangat tidak diharapkan. Meskipun saya tahu hal tersebut pernah Anda alami kan, makanya Anda terdampar di video ini. Oke, sebenarnya ngebaik-baikin gebetan adalah suatu kekeliruan yang biasanya Anda lihat di film romantis. Di film kelihatannya keren ya, hujan-hujanan bareng, boncengan di motor sambil dipeluk, cowoknya terus aja caper, ceweknya malah baper. Begitu indahnya. Tapi itu di film, kalau di dunia nyata, ternyata gak seindah itu bos. Buktinya, Anda tetap ditolak kan? Meskipun sudah menjiplak semua sifat di karakter film romantis tersebut. NANI?! Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Apa yang membuat Anda dicintai gebetan Anda? Apakah Anda harus good looking, good reckoning? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjawabnya menggunakan sebuah metafora. Jadi, langsung saja. Oke, saya tadi menyinggung sedikit tentang metafora. Apa itu metafora? Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Ya, jadi tujuan dari sebuah metafora adalah untuk memberikan kita jalan bahwa apa yang tidak kita pahami mirip dengan sesuatu yang sudah kita pahami. Dan metafora terbaik untuk permasalahan ini adalah investasi. Yap, investasi. Kita anggap cinta itu adalah investasi. Ya, itu adalah metafora yang tepat untuk menggambarkan cinta. Makanya, jangan heran bila ada kejadian seperti ini nih. Apa yang menyebabkan orang ini meminta kembali barang-barang yang sudah ia berikan pada mantan pacarnya? Kejadian ini pun seakan menegaskan bahwa cinta memanglah investasi. Dalam PDKT pun juga demikian. Semakin banyak waktu, tenaga, atau bahkan uang yang Anda investasikan untuk mendekati gebetan Anda, semakin besar pula Anda mencintainya.
Ketika Anda memberikan sesuatu ke gebetan Anda merasa gebetan Anda akan semakin cinta sama Anda gitu? Hah, sorry ya, konsepnya gak gitu bos. Siapa yang paling banyak memberi, dialah yang akan semakin cinta. Dan yang menerima dalam konteks ini adalah gebetan Anda, tidak semakin atau merasakan cinta. Dia cuma merasa bersyukur dan berterima kasih pada Anda. Cuma itu, gak lebih. Ya lumayan lah, setiap keluar ada yang antar jemput. Jadi gak perlu keluar duit untuk bayar abang ojol. Atau lumayan dapat barang bagus tanpa harus membelinya. Setiap hal yang dia terima, maka Anda kehilangan sesuatu. Ketika Anda menginvestasikan begitu banyak waktu, uang, tenaga, atau kasih sayang pada seseorang, investasi itulah yang menjadi alasan Anda untuk ngarep, bahkan jika dihadapkan dengan kegagalan. Semakin banyak yang Anda investasikan, maka semakin besar pula tingkat kengarepannya. Pas saat Anda nembak dia dan kemudian ditolak, rasa sakitnya sangat teramat tak terbantahkan, dan rasa sakit itu memanglah wajar. Tapi kita harus ingat, kita sebenarnya bukan kehilangan cinta sejati kita, tapi kita justru kehilangan investasi kita. Investasi yang telah Anda berikan pada gebetan yang menolak Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, "Woi bro, temen gua aja ngelakuin hal yang sama seperti gua, tapi kenapa dia diterima sedangkan gua ditolak mentah-mentah? Jadi semua yang lo katakan bullshit dong." Oke, gini sob, wanita bisa tertarik pada seorang pria ketika di 5 menit pertama pas mereka pertama kali bertemu. Yes, jadi ketika Anda bertemu dengan seorang wanita untuk pertama kalinya dan melakukan interaksi, di 5 menit awal pertemuan tersebut, si wanita dapat memutuskan apakah dia tertarik atau tidak dengan Anda. Nah, jadi teman Anda mungkin menang di sini sob, di pertemuan awal mereka yang membuat wanitanya tertarik pada teman Anda gitu. Lah terus, kenapa wanita tersebut masih menerima hadiah atau kebaikan dari pria yang tidak menarik di matanya? Hah? Oh iya, satu lagi. Emang apa yang membuat wanita tertarik pada pria saat pertama kali bertemu? Ya, kalau ada yang ngasih fasilitas antar jemput gratis atau yang ngasih hadiah ataupun kebaikan lainnya, ngapain ditolak? Terima aja, lumayan kan dapat cuma-cuma, meskipun pemberian itu dari pria yang tidak menarik hatinya. Dan tentu saja untuk membuat wanita tertarik pada saat pertama kali bertemu, wanita tertarik terlebih dulu pada tampang si pria. Yes, faktor fisik. Karena sebelum mengenal lebih jauh, fisiklah yang kelihatan lebih dulu dari yang lain. Oke, meskipun banyak pria di luar sana yang secara tampang biasa-biasa saja, malah dapat pacar yang cakep. Kok bisa? Oke, jadi mari kita bedah ilmu yang digunakan pria dengan tampang biasa saja seperti itu yang berhasil memacari wanita cantik. Anda juga bisa seperti itu, hanya dengan menggunakan metafora investasi. Nah, di awal kita sudah tahu nih bahwa rasa cinta timbul akibat kita berinvestasi pada seseorang. Dan bila Anda ingin dicintai, maka buatlah orang tersebut atau gebetan Anda berinvestasi kepada Anda. Caranya, mulailah dengan hal-hal kecil nan remeh. Contoh, mintalah bantuannya untuk kerjain tugas kuliah, atau minta temenin ke toko sepatu, toko baju, dan sebagainya.
Terus lakukan ini dan di hari-hari berikutnya naikkanlah intensitasnya. Seperti memintanya untuk memberikan konsultasi tentang saham, cara mengontrol emosi, minta diajarin masak atau sebagainya yang menjadi bidang keahlian gebetan Anda. Buatlah dia menggurui Anda. Selain dapat ilmu gratis, hal ini juga bisa membuat gebetan Anda berinvestasi kepada Anda. Teruslah naikkan intensitasnya hari demi hari. Meskipun awalnya gebetan Anda menilainya biasa saja dan tidak ada rasa ketertarikan pada Anda, tapi cepat atau lambat cinta akan tumbuh di hatinya tanpa dia sadari. Dengan membuat gebetan Anda berinvestasi kepada Anda, berarti Anda membimbingnya untuk menyerahkan segalanya. Jangan heran bila dia yang jadi ngarep dan menganggap Anda spesial. Sebenarnya, cara ini sudah banyak dipraktekkan oleh wanita. Tanpa Anda sadari, mereka membuat Anda berinvestasi sedikit demi sedikit. Minta anterin lah, minta didengerin, minta es krim, minta inilah, minta itulah. Tahu-tahu Anda sudah ngarep begitu besar sama wanita tersebut. Metafora investasi ini tidak hanya berlaku untuk PDKT atau pacaran saja. Metafora ini juga berlaku untuk orang yang sudah married. Pihak yang paling banyak berinvestasi dalam hubungan lah yang paling banyak merasakan cinta daripada pihak yang satunya. Terdengar kejam, tapi memang itulah kenyataannya. Jadi jangan sampai terjebak lagi, oke?